Ya, selamat berjumpa kembali dengan kami Karang Taruna Bina Bakti di channel Bina Bakti TV. Untuk rekan-rekan semua, khususnya kaula muda, rekan Karang Taruna seluruh Indonesia. Kali ini dalam konten musik ya, di konten yang kedua kami menghadirkan narasumber, masih rekan kami di sekitaran wilayah Desa Bojongmengger, Kecamatan Kijingjing, yaitu saudara Doni ya, yang lebih akrab dipanggil Idon. Beliau ini merupakan praktisi ataupun penggemar musik-musik yang berbeda dari yang lain, yang kebanyakan jarang dikonsumsi oleh khalayak umum, yaitu musik underground. Ada sedikit atau ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada narasumber dalam kesempatan kali ini tentang aliran musik underground itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut mungkin bisa kita mulai satu persatu. Pertanyaan akan mulai kami ajukan baik dari saya ataupun dari rekan saya, saudara Aas, kepada narasumber. Yang mungkin dimulai dari pertanyaan pertama, Kang Idon. Ya, siap. Untuk musik underground itu sendiri, Kang Idon, yang kita tahu mungkin ada beberapa aliran ya. Bisa Kang Idon jelaskan aliran apa saja musik underground tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Mawar sudah bisa menyediakan tempat ruang buat saya di sini, buat jadi mungkin dinasnya narasumber. Untuk underground sendiri ada beberapa ya, dari satu scan metal mungkin itu juga dibagi-bagi, ada death metal, ada brutal death metal, ada slamming, ada black metal, ada juga terus industrial metal, ada yang lain seperti hardcore, greencore masuk kan? Greencore, terus fastcore, itu banyak. Mungkin tahun-tahun sekarang udah mulai menjamur ya, 5 tahun ke belakang lah, intinya 5 tahun ke belakang sebelum ada pandemi seperti ini. Kita juga sering mengadakan acara di Ciamis, di Tasik, Banjar, ataupun di lingkungan-lingkungan lainnya. Seperti itu mungkin ya rekan-rekan penjelasan dari Kang Idon terkait ada beberapa aliran dalam underground itu sendiri. Dan untuk wilayah Ciamis sendiri, Kang, ya, ada beberapa grup band ataupun komunitas yang berhaluan ataupun menggemari genre musik seperti underground ini. Di Ciamis sendiri kami mempunyai bukan organisasi ya, tapi lebih ke komunitas kekeluargaan. Kami menamainya dengan Saguru. Ada Serikat Galuh Underground. Serikat Galuh Underground dulu mungkin terlalu meruncing ya dulu. Emang saya pribadi menamainya CDMS, Ciamis Death Metal Syndikat. Tapi selalu dipikir-pikir mungkin cuman sekedar satu genre aja, death metal aja, sementara yang lain seperti hardcore-nya, ska-nya nggak masuk gitu. Tapi sekarang lebih ke apa? Saguru itu Serikat Galuh Underground semuanya masuk. Global. Jadi global. Nah, di Ciamis sendiri dulu ada Ciamis Death Metal, ada Kawali Death Metal, ada Sweet City Hardcore, ada Panjalu Death Metal juga ada dulu. Tapi setelah dipikir-pikir, kita kan masih satu Ciamis gitu ya, masih satu tanah berdiri di langit yang sama. Kenapa nggak diunifikasi? di
satu aja, satu lingkup, jadi namanya Serikat Galuh Underground. Serikat Galuh Underground. Masalah band kalau sekarang udah tinggal berapa ya? Ada Yang masih aktif mungkin. Yang masih aktif mungkin dari teman saya sendiri ada Dissecting, Disfigure, terus Strikes Down, Borok, adalah mungkin 5 apa 6 band lagi yang mungkin Tapi masih itu eksis. masih eksis ya? Masih eksis alhamdulillah. Bu sih Ya. ada yang mau ditanya? Itu apa awal underground eksis di Ciamis kapan? Awal underground eksis mungkin pendahulu saya itu udah dari tahun 90, 91. Udah lumayan lama ya kan? Udah lumayan lama. Soalnya dulu juga pernah ada Purgatory, pernah di Ciamis, terus Marginal. Mungkin setelah Ciamis bawah tanah berapa gitu ya, tahun 2000. Oh pernah kan ada semacam festival? Di GGT, kalau sekarang GGT udah dipakai buat olahraga. Olahraga. Udah nggak bisa pakai musik. Iya. Tahun entah itu 99 apa 2000, Ciamis bawah tanah 3 terjadi tragedi, dan itu bukan dari pihak kami, itu di luar area, di luar mospit katanya sih, tapi dulu kan saya belum terlalu. Masih kan ada insiden juga? Sudah ada insiden, katanya ada insiden. Semenjak tahun 2000 tidak diperbolehkan lagi ada event apapun Tapi itu. khusus underground? Ya, khusus underground nggak boleh sama sekali. Tahun 2010 saya muncul ke permukaan, saya main ke Ciamis. Saya kan domisili di Bojong ya, sendiri gitu, nggak ada yang sepaham, pengen masuk ke dunia underground. Ikut berkecimpung ke Ciamis tahun 2010. Tahun 2010 saya merangkul tiga orang Ciamis asli, itu teman pertama saya yang di Ciamis. Saya langsung bikin event. 2011 saya bikin event Ngariung Sagalur, dan alhamdulillah itu event pertama saya pribadi yang mengeluarkan budget sendiri, nggak pakai mandiri sponsor. Tapi sukses kan? Alhamdulillah sukses, meskipun nggak terlalu banyak dapat income. Jadi definisi sukses menurut saya pribadi apa ya? Ada kepuasan tersendiri. Event sukses menurut saya pribadi nggak nunggak, nggak ada terjadi keributan, nggak ada utang piutang ke pihak lain. Itu menurut saya definisi sukses sendiri ya. Terkait dari beberapa kejadian mungkin sebelum event tersebut yang dimaksudkan insiden tadi. Iya. Tapi secara keseluruhan event tersebut cukup mengangkat nggak kan? Cukup mengangkat eksistensi musik underground itu sendiri dari sempat keterpurukan ataupun vakum setelah insiden yang akan sebutkan tadi. Saya dulu join sama senior saya kayak Road the Pit, terus Total Moron. Saya join sama mereka bilang kamu harus siap 2 hari sebelum event terminal pasti penuh sama anak-anak punk. Dia bilang gitu. Saya pribadi nggak berkurang begitu percaya. Ternyata pas begitu mendekati hari H, 2 hari sebelum itu anak-anak punk emang udah banyak pisan di daerah Ciamis, dari luar kota juga. Pas hari H, semua orang masuk ke dalam gedung GGT. Setelah beres semua band keluar, saya ngomong sama anak-anak punk, Mas, gimana caranya? Wah bagus, saya udah rindu sekali sama event di Ciamis, teman-teman saya di Ciamis, Road the Pit, terus Total Moron. Emang Mas dari mana? Saya dari Pekanbaru. Loh, Pekanbaru jauh. Tuh bisa nyampe ke Pekanbaru sih acara ya dari Facebook, dari Instagram. Dia bilang gitu. Saya nanya lagi, Mas dari mana? Saya dari Aceh. Nyampe juga kan? Nyampe ke Aceh. Saya benar-benar di luar dugaan lah, di luar kok bisa gitu ya. Responnya berarti positif. Responnya positif pisan. Positif meskipun emang maaf ya, penampilan mereka mungkin bisa dibilang urakan di mata-mata orang awam gitu kan. Tapi di belakang itu respect mereka itu benar-benar top pisan. Ada mungkin yang sempat memandang sebelah mata, mungkin kebanyakan orang
melihat penampilan urakan, melihat cara berpakaian mereka. Tapi untuk di event itu sendiri kan, apakah kondusif, nggak ada dampak negatif sendiri untuk yang barusan acara yang akan bahas barusan? Bisa dikondisikan itu anak-anak? Ya, jadi menurut saya pribadi, mungkin jujur dari hati saya juga, apa ya, ketakutan itu ada. Gimana sih kalau misalkan acara kita ini bisa dijadikan ajang keributan, terus misalkan si orang itu tuh bikin ribut, bikin chaos, ternyata emang di luar ekspektasi. Mereka benar-benar kondusif, nggak ada keributan, tertib, sama sekali nggak ada masalah apapun, nggak ada kecelakaan sedikit pun. Alhamdulillah. Jadi antara pihak penyelenggara dengan si penonton itu sendiri bisa disibukkan menikmati. Ya, menikmati. Iya. Buas, ini saya. Ya. Penyebab AA sendiri menyukai genre musik seperti ini tuh apa sih? Awalnya bisa suka gitu. Faktornya. Iya, karena nggak semua orang bisa menyukai gitu kan. Jarang-jarang, terbilang langka lah di daerah Ciamis atau Bojong ini gitu. Oke. Kenapa saya bisa menyukai aliran underground? Iya. Mungkin menurut saya pribadi itu udah zona nyaman mungkin ya. Kalau misalkan ada orang yang wah asik nih tidur dengerin lagu Virsa, lagu Ungu, bukan yang melo-melo. bukan bermaksud saya juga rasis, nggak munafik, saya suka lagu itu, cuman lebih suka lagu-lagu cadas, lagu underground. Mungkin dari apanya Kang? Mungkin ada feel-nya atau apanya Kang? Dari semangatnya mungkin ya, dari hentakan musiknya, dari hentakan vokal, dari dentuman drumnya, distorsi gitarnya, lebih kena gitu. Lebih kena, jadi lebih dengan pribadi ya kan. Lebih mengekspresikan sifat, padahal melo total gitu kan. Tapi kan naluriah secara humanity, mungkin jiwa kemanusiaan akan sendiri kan, dalam mengapresiasi ataupun menikmati jenis musik tersebut, ada kepuasan seperti apa kan ketika akan mendengarkan ataupun memainkan langsung gitu. Di sini saya pribadi mungkin emang bukan pelaku musik, saya cuman disebut pengamat, jauhan gitu kan. Saya mungkin lebih menikmati mungkin karena buat saya pribadi mendengarkan lagu underground itu, meskipun kita dengar di Zouk atau di platform yang lainnya, itu udah kayak lihat live gitu. Jadi secara visual pun audio pun kita udah kayak lihat langsung, ada di sana gitu kan. Ada di zona di moshpit, di moshpit mereka gitu. Jadi lebih gimana namanya, ancur lebih ancur ke suasana tuh. Dapat pisan feelnya. Buas? Biar lebih santai mungkin bisa sambil minum dulu. Ya. Ya sok. Iya. Kan untuk di Ciamis sendiri, untuk khusus wilayah Ciamis, pelopor yang menjadi pelopor ataupun role model musik underground itu sendiri band apa kan? Setahu Akang mungkin. Dulu ya, mungkin sebelum saya sih newbie ya, dibilangnya masih terbilang newbie. Dulu pendahulu saya ada Rodepit, ada Total Moron, ada CLCK, terus apa itu 46211, terus masih banyak. Jadi lebih mereka tuh lebih ke old school, lebih ke metal old school gitu. Jadi mereka lebih berkecimpung di hardcore sama hardcore sama punk, kayak Sleeping Doll, di grunge, di Cikoneng grunge-nya masih kental, masih ada. Cuman saya juga mungkin bukan mau meng-up saya sendiri, mungkin lebih ke milenial tahun 2010-nya pelopor mungkin, tapi maaf buat pendahulu saya, mungkin 2010
pelopornya ya mungkin saya pribadi sama anak-anak yang lainnya. Oh, sampai sekarang masih Sampai tetap. sekarang, sampai sekarang. Nah Kang, agak jarang mungkin ya, agak jarang orang bisa menikmati, bisa mungkin sedikit ikut larut dalam alunan musik yang genre seperti underground ini. Nah, untuk bisa nih Kang, kayaknya akan punya keyakinan untuk bisa kita ikut menikmati musik itu sendiri seperti apa Kang? Yang mungkin yang pernah akan ngalami dulunya ketika pertama kali menyukai musik underground ini kan seperti apa Kang? Jadi mungkin itu dari hati ya. Jadi nggak bisa memaksakan kamu harus suka lagu ini, musik genre ini. ini. Nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Jujur dulu saya mungkin lebih listening ke kayak Ungu, terus Seventeen, terus kayak mungkin dulu saya ke reggae juga. Tapi setelah kok flat gitu kan, stuck di situ-situ aja gitu. Datar gitu. Datar pas ngelihat pertama ngelihat di Facebook itu Marilyn Manson, kalau nggak salah Marilyn Manson mungkin buat saya itu seorang yang menjadi acuan buat saya pribadi. Modern. Nah, pertama saya lihat si Marilyn Manson, setelah ngelihat referensi yang lain ternyata masih banyak kayak ke Lamb of God, terus ke Divine Heresy, masih banyak, dan ternyata Indonesia sendiri terlalu banyak menjadi barometer musik underground sendiri, terutama Bandung lah. Jasad mungkin ya. Jasad Helgan, yang saya tahu itu distorsi ataupun dinamika dari musik underground itu sendiri kan di pendengaran akan itu mungkin sepertinya dinamis. Maksud dinamis di sini mungkin benar-benar bisa dinikmati dan enggak semua halayak, enggak semua orang bisa menyukai kan. Jadi lebih ke seolah dalam musik ini menyampaikan freedom, seolah menyampaikan tidak mau terkekang, seolah-olah ada jiwa pemberontak di sana kan. Apakah itu berpengaruh ke dalam diri akan sendiri, dalam kejiwaan lah intinya? Sangat, untuk saya pribadi sangat berpengaruh. Mungkin kalau misalkan kita lagi bad mood nih, udah malas ngapa-ngapain, bukan berarti dengeran musik metal nggak langsung wah semangat, enggak. Cuman sedikit enggaknya semangat kita tuh terpompa kembali dengan, terutama kan kalau misalkan dengar lagu death metal, brutal death metal itu kan lebih ke pembunuhan, terus kayak sakit hati. Kalau misalkan kita mencerna lirik-lirik dari lagu tersebut, itu tuh udah mencerminkan wah saya harus semangat nih. Kenapa nggak bisa berleha-leha, nggak bisa bad mood, terus boring apa itulah, nggak. Jujur saya pribadi dengar musik underground semangat pisan. Untuk lagu favorit nih Bu As, kita tanya untuk lagu favorit. Biasanya kan kita menyukai satu genre musik, itu ada satu lagu yang menjadi jagoan intinya yang menjadi andalan. Lagu apa kan? Dari grup band apa? Dari dalam negeri atau luar negeri? Dari luar negeri. Dari luar negeri saya lebih terinspirasi dari lagunya Waking the Cadaver. Itu mengusung genrenya slamming. Itu slamming lebih nggak tercerna sama sekali tuh. Lirik-liriknya tuh sama sekali nggak tercerna. Dari judulnya mungkin di YouTube juga udah di-banned dari YouTube-nya. Belum Satisfaction, dimana itu benar-benar si cowok yang yang kepuasan membunuh atau kepuasan melihat darah ya. Itu yang sakit hati, si cewek lagi jalan diambil, dimasukin ke bagasi, dia dimutilasi. Bukan berarti saya mau melakukan hal seperti itu, cuman setelah melihat itu namanya kecewa gara-gara cinta, nggak usah lah gitu. Berarti ada keterkaitan kan cerita hidup Akang sendiri dengan lagu tersebut. Mungkin ada sedikit bedanya.
Jadi itu mungkin yang awal mula menyukai genre ataupun judul lagu tersebut dari band tersebut rupanya terinspirasi ataupun agak tersambung dengan cerita hidup Kang Riwayat. sendiri. Riwayat lah. Kan bisa santai sambil ngerokok. Silakan, kan? Siap. Aduh, Buas, ada yang masih ditanyakan, Buas? Mungkin ada yang bisa AA sampaikan ya buat penerus-penerus mungkin ya nantinya gitu. Karena termasuk saya sendiri pun saya bisa dibilang tidak pernah mungkin mendengarkan lagu yang seperti ini gitu, musik seperti ini tuh saya nggak pernah gitu kan. Mungkin ada yang bisa disampaikan pada para pemuda gitu agar mungkin gimana sih gitu cara menikmatinya atau agar mereka bisa menyukai lagu ini gitu, genre musik seperti ini gitu. Mungkin lebih spesifiknya begini mungkin Kang Doni ya. Apa yang sebenarnya disampaikan Lagu dari genre ya. musik ini sendiri yang disampaikan itu Karena sebenarnya memang apa? susah dimengerti gitu kan. Ah. Pernah mendengar tapi apa sih gini liriknya itu apa sih gitu kan. Seperti yang pernah kita ulas tadi bahwa penikmat musik ini seolah mempunyai jiwa pemberontak. Seolah mereka ingin hidup tanpa kekangan kan. Jadi balik lagi ke poinnya tadi, ini nggak bisa dipaksakan, sama sekali nggak bisa dipaksakan. Nggak harus mendoktrin Kamu harus suka kamu gitu. harus suka. Nggak. Jadi Jadi asik loh, nggak bisa. Ini enak loh gitu. justru teman saya dulu waktu di Unsil, kalau nggak salah di Unsil tahun 2014 atau 2015 itu ada event juga, bandnya Safar, terus ada yang dari Garut itu apa ya, aduh entah lupa lagi itu. Jadi si vokalisnya itu setelahnya emang udah macam-macam, dia pakai kain kasa dibalut, terus matanya pakai lens putih, sudah tanduknya gitu. Itu cewek pertama bisa lihat dan dia nangis, dia minta pulang, pulang, aku nggak mau lihat yang kayak begini. Ternyata sekarang si teman saya itu yang mempunyai distro metal terbesar se-Ciamis, dan istrinya pun support gara-gara mungkin lebih udah benar-benar masuk gitu kan ke dunia si suaminya sendiri, dan sekarang istrinya pun suka. Jadi emang bukan harus ada paksaan, kamu harus dengerin ini, kamu harus dengerin ini, kamu nggak boleh dengerin itu, nggak bisa. Mungkin Jadi benar-benar timbul ya Kang. timbul sendiri ya. Timbul sendiri. Jadi kalau peribahasa Allah bisa karena biasa. Jadi nggak bisa dipaksakan gitu kan, harus mencerna musik ini, nggak sama sekali. Karena mungkin dari dinamika, dari distorsi ataupun dari hentakan terus iramanya itu sendiri mungkin berbeda dari jelas berbeda dari musik-musik yang kebanyakan mainstream itu kan. Nah untuk underground sendiri yang di Ciamis, saya dengar sendiri akan aktif juga dalam musik karinding kan. Karinding itu seperti apa sih Kang? Aduh, karinding kebetulan saya nggak bawa alatnya ini teh. Jadi karinding itu Kalau bentuknya saya tahu kan, cuman Kenapa audionya yang muncul dari musik karinding itu sendiri seperti apa Kang? karinding itu awal mulanya itu buat pengusir hama di sawah. Jadi mungkin influencer seniman karinding semua pasti ke si Abah Olot. Kalau nggak Abah Olot Manjasan. Ada juga praktisinya di Ciamis. Ada. Kalau di Ciamis nggak, di Ciamis kalau praktisi nggak ada, cuman grup-grup karinding Ciamis dulu waktu saya masih kental pisan di dunia karindingan, banyak karinding Tugu, karinding Kali Sakti, terus Cikoneng, Panjalu, Kawali, dulu banyak karindingan. Banyak juga kan. Banyak. Dengar pernah dikolaborasikan kan antara underground itu sendiri dengan karinding, Pernah. Salah satunya band yang sampai detik ini dari dulu masih pakai karinding itu Jasad meskipun Bandung. Kang Man itu waktu main di Ceko, dia bawakan lagu Siliwangi, itu intronya pakai karinding, dan semua orang-orang bule
takjub itu apa gitu kan. Jadi resonansi dari suara karinding sendiri itu bisa sampai didengar oleh hewan-hewan terkecil. Memang tujuannya agak juga seperti itu ya kan, suara kelelawar mungkin kan. Ya seperti itu. Itu untuk Ada resonansi tersendiri mungkin yang keluar dari karinding tersebut. itu untuk emang kebutuhan untuk mengusir hama. Seiring perjalanan waktu makin diulik dan sekarang semua bisa menggunakan ada karinding juga dibentuk nada-nada tersendiri, ada A, ada B, C minor, mayor itu ada tres. Bahkan teman saya Kang Kimu itu udah bikin buku karinding priangan itu terdiri dari 6.666 halaman dan itu cuma dicetak berapa piece gitu ya. Saya sendiri kebetulan nggak beli, belum baca juga. Khusus untuk karinding itu sendiri sempat dibukukan itu dari Priangan Timur. Priangan Timur apa? Iya, karinding priangan. Sejarah karinding priangan kalau nggak salah. Itu Ciamis yang dibawa karinding Cikoneng kalau nggak salah. Cikoneng. Nah, tujuannya sendiri kan mengkombinasikan atau mengkolaborasikan musik underground dengan karinding itu sendiri. Apakah ingin lebih menampilkan sisi budayanya atau apakah? Mungkin poin pertama emang gitu ya. Lebih ke nge-mix antara budaya Sunda sama budaya kalau musik Modern mungkin. Lebih modern, lebih globalnya modern. Jadi lebih nge-mix antara kesenian buhun sama kontemporer gitu. Tapi nggak semua bisa masuk mungkin. Lebih apa ya, istilahnya itu lebih nyurup. Nggak semua bisa nyurup sama karinding. Ya. Tapi khusus untuk underground itu sendiri pernah dikolaborasikan dengan karinding dan sempat ditampilkan di Ceko seperti yang di Cekoslovakia mungkin ya, seperti yang Kang Idon tadi sampaikan, dengan respon yang begitu positif dari penggemar di sana. Apakah sempat terpikir untuk grup band Ciamis sendiri untuk bikin album Kang, dengan mengkolaborasikan antara musik black metal ataupun underground itu sendiri dengan karinding? Sempat dulu saya pernah coba gitu kan? pikirkan Pernah bermain coba gitu kan? kalau nyoba belum kayaknya belum sempat nyoba, cuman pernah terpikirkan tapi belum sempat nyoba gitu. Soalnya udah banyak juga ya, tapi bukan band Ciamis. Dulu saya pernah kolaborasi sama Cimaragas waktu main di GGT, tapi bukan underground sih, bukan musik underground, lebih ke apa ya, etnik. Bawa dulu teh ngaper ini Saraspati kalau nggak salah. Tapi karindingnya sendiri masuk kan? Karinding masuk. Soalnya karinding juga kan ada teman-temannya kayak celempung juga, ada celempung indung, celempung anak, celempung renteng. Iya. Mungkin kalau band-band gedenya Peter Pan pernah kolaborasi sama karinding ngetek. Pernah. Peter Pan pernah. Itu mereka cover lagu Sahabat kalau nggak salah. Terus Burger Kill pernah, Tiga Detik Hitam, Jasad sih masih pakai karinding sampai sekarang juga. Masih ya? Nah Kang, yang pengen saya tahu ini Kang, itu untuk alat musik sejenis karinding itu sendiri aslinya dari mana Kang? Apa asli bener-bener tanah Priangan dari Sunda? Karinding asli. Jadi masing gini lah, itu kan harpa ya, alat musik harpa. Sejenis harpa gitu. Jadi di beda daerah beda lagi namanya. Ada karinding juga kan, ada yang dari. Seperti kalau yang di Kupang itu sasando mungkin seperti itu bukan? Kalau di Sumatera atau di Kalimantan itu namanya kan grinding apa garinding gitu. Itu kan ada yang dibuat dari kartu perdana, terus ada dibuat dari pohon aren, tapi kebanyakan di Sunda sendiri itu dibuat dari pohon bambu. Pohon bambu sendiri. Buas ada yang melihatnya? Enggak, aku sendiri kan belum pernah ya melihat alat musik karinding Bentuknya itu. belum tahu. Memang benar-benar belum tahu gitu. Cara memainkannya itu seperti apa?
Jadi itu kebanyakan karinding itu alat musik apa sih? Alat musik tiup itu salah. Sebenarnya karinding itu alat musik pukul. Aduh nggak bawa, lupa. Jadi si alatnya itu bambu, mungkin kurang lebih 1 jengkal. Terus di tengahnya ada semacam jarum buat ngasilin suara, terus disimpan di mulut, terus dipukul. Itu yang menghasilkan suara itu tergantung dari rongga kita, A, I, W, O. Tergantung Hembusan, ada hembusan. Oh jadi tetap seperti tetap dari sini gitu, maksudnya bukan hanya dipukul itu kan ya. Jadi lebih memainkan ini. Butuh ruang nggak untuk komunitas underground ini tersendiri khusus di wilayah Ciamis ini gitu? Butuh ruang. Karena emang butuh ruang, butuh pengakuan, butuh permudah perizinan. Mungkin bukan lagi-lagi saya bukan mau rasis, bukan mau mengintimidasi, bukan mau mengkotak-kotakan genre. Pernah nggak sih lihat di flyer festival band menampilkan di bawahnya tuh gede banget, no underground. Banyak kan melihat seperti itu. Menurut saya pribadi itu udah mengintimidasi kaum kami gitu. Kami juga berekspresi lewat musik, meskipun ya kami minoritas, musik kami bukan konsumsi halayak ramai. Tapi apa salahnya kalau misalkan kami juga mengekspresikan, memperlihatkan bukan kemampuan tentunya, potensi kami di bidang musik sendiri untuk bisa diekspresikan. Ya seperti itu. Sekarang aja kalau misalkan saya mau bikin event, itu perizinannya dipersulit, sangat dipersulit. Terakhir kami bikin event 2018 di gedung KMPI, dan itu juga emang ribet, emang susah bikin perizinannya. Jadi intinya kami butuh ruang untuk benar-benar bisa mengekspresikan. Kami butuh pengakuan dari seniman-seniman Ciamis juga, meskipun kami minoritas. Di sini kami juga berekspresi, di sini kami juga ada, gitu. Tapi mungkin untuk seniman itu mungkin sudah memaklumi, mungkin yang belum mengetahui itu masyarakat luas. Untuk seniman itu kan mungkin tahu lah gitu kan ya, adalah musik ini gitu, tapi masyarakat luas belum mengerti gitu. Yang menjadi pertanyaan mungkin menurut pandangan Kang Ilon sendiri, yang mempersulit itu apa Kang? Yang mempersulit mungkin citra bahwa musik underground itu seperti urakan mungkin atau apa? Bukan lebih memojokkan genre, tapi ya lebih memojokkan orang-orang dalamnya. Wah undergroundnya marabok, wah undergroundnya kia. Saya bukan mau meng-up saya sendiri, bukan mau meng-up saya sendiri di hadapan banyak. Jujur saya bukan munafik, bukan apapun itu. Setiap saya nongkrong di Ciamis, di tongkrongan banyak anak-anak, nggak ada yang namanya minuman keras, bir pun nggak ada. Ada orang lewat, metal, mabok atuh, itu tahun mana gitu lah. Udahlah, kami lebih baik jajan apapun itu, ada kopi, ada es kelapa, jus gitu kan, temulawak. Mungkin buat kami itu lebih happy, lebih apa ya, lebih kerasa gitu, kekeluargaannya. Gitu. Ya terlepas dari pandangan halayak umum terhadap genre underground yang seperti apa terkait beberapa kejadian atau beberapa mungkin keributan yang pernah ditimbulkan. Saya sendiri lebih melihat bahwa orang yang membuat keributan itu sendiri boleh dikategorikan oknum kan. Kalau praktisinya sendiri, kalau pemainnya sendiri, saya yakin kalau orang sudah menjiwai, kalau orang emang sudah benar-benar punya feel di dalamnya, mereka nggak mungkin menodai kan. Kecuali mungkin ada oknum-oknum yang seperti saya gitu. Nah,
untuk bahasan yang terakhir bagusan bahwa praktisi musik underground di Ciamis khususnya mungkin butuh sedikit space ataupun ruang untuk mereka bisa berekspresi, terlepas dari segala dampak ataupun stigma yang melekat erat di para praktisi musik underground itu sendiri, bahwa mereka terkesan seperti uncontrollable mungkin ya, seperti tidak terkontrol, seperti tidak terkendali. Tapi lebih dari itu sendiri, ada makna mungkin, ada hikmah yang bisa diambil, bahwa kita lihat praktisi ataupun orang-orang yang menyukai musik tersebut, orang yang benar-benar menginginkan freedom, benar-benar menginginkan keterbukaan, kebebasan, dan agak sedikit mungkin kalau melenceng dari aturan mungkin bukan seperti itu ya kan, bukan lebih ke ingin mengekspresikan bahwa jiwa mereka bebas, mungkin seperti itu. Untuk rekan-rekan sendiri mungkin itu sedikit perbincangan kami dengan Kang Doni atau Kang Idon selaku praktisi musik underground yang berada di wilayah Ciamis. Next ke depan ada kita olah mengenai alat musik karinding yang sempat tadi kita bahas. Saya yakin ada banyak orang ataupun halayak yang belum tahu seperti apa itu karinding. Nah, untuk ke depan kita persiapkan dulu materi, kita persiapkan dulu narasumbernya. Kita nanti minta Kang Idon khusus untuk menampilkan, khusus untuk mengedepankan ahlinya sendiri dalam bidang karinding. Kang Idon siap ya Kang Idon ya? Insya Allah siap. Dengan membawa contoh karinding itu sendiri. Nah, mungkin demikian tadi perbincangan mengenai musik underground yang ada di wilayah Ciamis. Ada sedikit pesan mungkin dari kami selaku Karang Taruna Bina Bakti Desa Bojong Mengger, Kecamatan Cijenjing, bahwa saya setuju dengan Kang Idon. Sebrutal apapun, sebrengsek apapun, separah apapun mereka dalam berekspresi, mereka dalam bermusik, tetap yang mereka keluarkan adalah perasaan, yang mereka keluarkan adalah jiwa yang benar-benar ada di dalam diri mereka. Bukan untuk negatif, bukan untuk keburukan, tapi lebih dari mereka ingin mengekspresikan, mereka ingin meluapkan apa yang sebenarnya ada dalam diri mereka. Itulah Karang Taruna Bina Bakti saat ini mengeksplor lebih tentang musik yang jelas-jelas bukan mainstream ya kan, jelas-jelas berbeda dari yang lain. Mungkin itu saja penutup dari saya selaku Ketua Karang Taruna Bina Bakti Desa Bojong Mengir beserta rekan saya Saudara Aas dan narasumber Kang Doni, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.